Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaredi Malik dari kelas 11 MIPA 1 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme penyusunan APBN. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan RAPBN oleh lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah yaitu 1. Tahap perancangan. Pemerintah menyusun rancangan anggaran negara pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan RAPBN dengan penentuan asumsi dari dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas serta penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi negara, inflasi, nilai tukar mata uang rupiah, suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI 3 bulan terakhir, harga minyak nasional, dan lifting. 2. Tahap rapat antar komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas rancangan tersebut atau departemen atau lembaga teknis. Yang ketiga, tahap finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau antar komisi dan departemen terkait. Yang ketiga, hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran sebagai anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program dan proyek atau kegiatan. Keempat, untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan rancangan kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau yang disingkat RKAKL kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Yang terakhir, Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau antar komisi dan departemen terkait akan menetapkan penerimaan atau penolakan RAPBN tersebut. Tahap pelaksanaan APBN. Jika RAPBN diterima, maka akan disahkan menjadi undang-undang atau APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Tetapi, jika RAPBN ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 3 berbunyi, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kantor wilayah pembendaharaan negara atau KPPN. UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan Presiden disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Hal ini berarti bahwa untuk mengubah pengeluaran yang berkaitan dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja harus dengan persetujuan DPR. RKAKL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam keputusan Presiden tentang rincian APBN. Keputusan Presiden tentang rincian APBN ini menjadi dasar bagi Kementerian Negara atau lembaga untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran
kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Intervalus Silva akan menjelaskan tentang tahap pengawasan pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh pengawas fungsional baik secara eksternal dari luar pemerintah maupun secara internal yaitu dari dalam pemerintah. Instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, biasanya di bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara yang selambat-lambatnya dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya APBN tahun anggaran terkait. Laporan ini harus disusun atas realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila hasil pelaksanaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk pengesahan menjadi UU PAN tahun anggaran bersangkutan. Sekian pembahasan materi penyusunan APBN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.